Banyak orang yang meramalkan satu nama yang akan menjadi pemenang artis solo wanita pop terbaik di AMI Awards 2024, sedangkan Salma masih dianggap kurang terkenal atau kurang viral. Sebuah argumentasi yang aneh karena setahu gua, judul setiap kategori di AMI Award itu menuliskan kata terbaik, bukan terkenal, apalagi terviral. Kalau gue ditanya siapa yang layak membawa pulang piala AMI kategori artis solo wanita pop terbaik tahun ini, jawaban gue jelas Salma Salsabil. Memang sudah pasti gue sangat subjektif karena gue fannya Salma dan semua konten gue isinya Salma, tapi gue bisa menjelaskan secara komprehensif kenapa gue bilang Salma sangat layak memenangi kategori ini. Jadi nggak asal ngomong atau hanya berdasarkan alasan dangkal bahwa yang menang adalah yang paling laku atau viral. Tapi sebelum itu, gue akan jelaskan dulu sedikit kisi-kisi dari penentuan pemenang AMI Award. Jadi setelah daftar nominasi akhir didapatkan, kemudian para nominasi ini akan dihadapkan dengan para voters. Nah, voters ini adalah bagian dari komite AMI yang anggotanya sekitar 4.000 orang. Dan itu dari berbagai macam latar belakang musik. Jadi mereka lah yang akan menentukan pemenang berdasarkan jumlah voting. Nah, pertanyaannya adalah, atas pertimbangan apa mereka menjatuhkan voting untuk seorang nominasi? Yang pertama adalah mutu atau kualitas. Ini mencakup banyak hal ya. Ya penyanyinya, ya lagunya, ya aransi musiknya, ya kualitas musiknya juga dan lain-lain. Intinya ini bicara bobot seorang penyanyi dan karyanya. Lalu yang kedua barulah popularitas. Dan ini tentu saja menyangkut kuantitas ya atau angka. Dan yaitu bisa posisi chart, kemudian jumlah streaming, views, perbincangan di sosial media. Jadi memang konsepnya memadukan antara kualitas dan kuantitas. Yang kita nggak tahu adalah seberapa perbandingannya, apakah 50-50, ataukah 70-30, atau berapa. Itu yang kita nggak pernah tahu. Nah, sekarang gue balik lagi ke analisa gue soal Salma. Dan sekali lagi, ini adalah analisa gue pribadi ya. Gue akan membagi analisis gue dari dua subjek ya. Pertama, gue akan bahas dari lagunya dulu, yaitu Bunga Hati. Berdasarkan kisi-kisi penilaian tadi, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah lagu Bunga Hati ini lagu yang berkualitas? Jawabannya adalah iya. Apa alasannya? Yang pertama, lagu ini diproduksi oleh Sik, dan Sik itu terlibat di 6 kategori AMI seperti yang udah gue jelaskan konten kemarin. Dan 5 diantaranya melalui lagu Bunga Hati. Itu sudah sangat jelas ya sebuah penegasan kualitas dari lagu itu secara aransi dan produksi karena dia masuk ke 6 kategori AMI 2024. Kemudian yang kedua, ini yang menurut gue paling luar biasa dari lagu ini, bahwa banyak sekali orang yang mengcover lagu ini tidak hanya dari nyanyinya aja tapi juga secara instrumen. Kalian silahkan cek sendiri, silahkan cari sendiri di TikTok. Bahkan untuk cover, untuk satu instrumen bass aja, itu ada banyak banget orang yang bikin gitu. Belum lagi instrumen yang lain. Dan itu nggak hanya sekedar cover doang dari mereka, tapi mereka juga memasukkan improvisasi ala mereka sendiri gitu. Dan menurut gua ini sebuah keunikan tersendiri dan nggak akan muncul kalau lagunya nggak berkualitas. Dan gue nggak tahu apakah lagu-lagu lain di nominasi ini juga banyak di cover secara instrumen, gue nggak tahu ya. Nah, kalau tadi dari kualitas lagunya, sekarang bagaimana dari sisi popularitas lagu ini? Karena seperti yang gue bilang tadi, penilaian pemenang juga berdasarkan eksistensi lagu itu di platform digital. Gue dengan sangat yakin mengatakan bahwa Bunga Hati adalah lagu yang paling memenuhi kriteria ini. Kalau bicara streaming, lagu ini pernah ada di jajaran top chart Spotify, di YouTube dia lumayan 30 jutaan views. Memang ini bukan angka terbanyak ya di antara nominasi lain, tapi bagaimana dengan dance Bunga Hati? Kurang viral apa dance itu gitu? Gue nggak tahu apakah ya sekali lagi nominasi lain ada dance viralnya atau enggak, gue nggak tahu. Tapi menurut gue, secara kolektif dari sisi popularitas lagu ini sangat amat layak untuk menang. Nah tadi itu dari sisi lagunya. Sekarang bagaimana dengan Salmanya sendiri sebagai subjek di kategori artis solo wanita pop terbaik? Kembali kita akan analisa sesuai kisi-kisi penilaian AMI ya. Pertama secara mutu dan kualitas. Gue sering bilang kalau satu-satunya alasan kenapa Salma gagal menang di AMI tahun lalu adalah karena faktor lagunya. Ya, lagu yang menghargai kata rindu itu yang rilisnya paketan dan pengerjaannya menurut gue kurang maksimal. Bukan karena lagunya jelek, bukan ya. Tapi karena mungkin pekerjaannya yang agak buru-buru. Dan karena kalau Salma dalam konteks penyanyi, secara kualitas gue yakin gelar juara Indonesian Idol sudah menjadi pertimbangan tersendiri bagi para voters AMI. Dan sekarang dia masuk lagi dan kali ini lagunya juga berkualitas. Jadi menurut gue kali ini Salma punya peluang yang cukup kuat untuk menang walaupun kategorinya naik ya. Kalau dulu dia masuk nominasi di pendatang baru terbaik-terbaik, sekarang dia naik level ke artis solo wanita pop terbaik. Lalu apa lagi?
Nah, ini yang orang banyak lupa, bahwa tahun ini Salma main di Java Jazz. Gua nggak tahu apakah para nominasi lain di kategori ini ada yang main juga di Java Jazz tahun ini. Gua nggak tahu. Tapi kalau misalkan nggak ada dan hanya Salma doang, gua rasa ini adalah sudah selayaknya akan jadi pertimbangan yang cukup besar untuk para voters AMI Award. Nah, itu secara kualitas. Sekarang bagaimana secara popularitas? Gua nggak tahu tingkat perbincangan Salma di sosial media seperti apa, tapi gua tidak menutup mata juga kalau semua nominasi di kategori ini adalah orang-orang yang secara popularitas sangat tinggi. Dan gua nggak mau naif juga kalau mungkin bahkan ada yang tingkat popularitasnya di atas Salma. Tapi ya balik lagi ke pertanyaan gua tadi, komposisi penilaiannya itu seperti apa, seberapa gitu perbandingannya antara kualitas dan kuantitas. Presentasinya berapa? Apakah 50-50? Atau 70-30, di mana kualitas mungkin lebih diutamakan dibanding kuantitas. Jika penilaiannya adalah mayoritas mengambil dari sisi kualitas, gua sangat yakin Salma punya peluang yang besar untuk memenangi kategori artis solo wanita pop terbaik AMI 2024. Tapi kalau misalkan 50-50, ya gua nggak tahu sih. Dan sebagaimananya gua yakin voters AMI pun nggak lepas dari yang namanya subjektivitas dalam menentukan voting. Jadi sekali lagi kita nggak pernah tahu proses di belakang itu. Tapi gua punya berita baik. Tahun lalu, pemenang AMI Award untuk kategori artis solo wanita pop terbaik adalah Yura Yunita dengan lagu Jalan Pulang. Dan apakah kalian tahu jika saingannya waktu itu adalah lagu-lagu yang luar biasa viral dengan jumlah views, jumlah streaming yang puluhan juta dan berkali-kali lipat dibanding lagunya Yura. Lalu apa artinya? Berkaca pada Yura, gue yakin Salma pun punya kesempatan yang sama untuk membawa pulang piala AMI pertamanya. Jika kualitas lebih besar presentasinya dibanding penilaian berdasarkan popularitas. Oke, jadi mungkin itu yang bisa gue analisa dari peluang Salma untuk memenangkan piala AMI pertamanya. Sekali lagi gue hanya coba menganalisa menurut pendapat gue pribadi ya, menurut pandangan gue pribadi. Kalau punya pandangan lain ya bebas terserah gitu. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gua, boleh dengan mengirimkan donasi melalui link di profil, karena berapapun jumlahnya akan sangat membantu gua sebagai konten kreator. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.